Ini adalah analisa mingguan untuk market Nasdaq, Bitcoin, dan Gold. Welcome to my channel, di Dani Trading Channel. Oke, seperti biasa sebelum kita ke chart, kita akan melihat untuk news satu minggu ke depan bakal ada news apa saja. Kita langsung saja ke Forex Factory. Let's check it out. Oke guys, untuk Forex Factory sendiri kita sudah buka webnya di Forex Factory. Seperti biasa kita selalu pakai Forex Factory untuk melihat ada apa saja news satu minggu ke depan ya. Kita lihat ya untuk hari Senin minggu depan tanggal 30 Juni sampai hari Jumat tanggal 4 Juli. Oke. Tanggal 30 Juni ada manufacturing PMI untuk China ya, dan untuk hari Selasanya itu Canadian dollar itu ada bank holiday ya. Dan untuk pound sterling sendiri ada BOE ya, Government Bailey Speaks. Jadi BOE itu Bank of England, itu seperti kalau di Amerika itu The Fed ya. Oke, untuk JPY-nya sendiri Bank of Japan itu juga ada government-nya atau pimpinannya ya. Kalau di The Fed itu ada Powell, kalau di Jepang itu ada Ueda, itu juga akan memberikan nggak tahu pengumuman apa. Dan USD-nya ada Fed Chair Powell Speak. Jadi itu untuk hari Selasanya itu bakal sibuk sekali guys, jam setengah 9 malamnya ya. Untuk jam 9 malamnya itu untuk USD itu ada ISM dan JOLTS Job Opening. Oke. Dan untuk hari Rabunya itu ada ADP Non-Farm Employment Change, itu bukan NFP ya guys ya, sekali lagi itu bukan NFP. Dan untuk hari Kamisnya itu ada CPI untuk Swiss franc ya, untuk Swiss franc. Itu jam setengah 2 siang guys, oke. Dan untuk setengah 8 malamnya itu ada non-farm payroll-nya hari Kamis guys ya. Non-farm employment change-nya itu hari Kamis, average hourly earning, unemployment rate itu semuanya di hari Kamis ya, nggak seperti biasanya di hari Jumat ya. Biasanya kan NFP hari Jumat, ini hari Kamis. Kenapa kok hari Kamis? Karena hari Jumatnya ya itu US Bank Holiday, karena ada Independence Day ya, hari kemerdekaannya Amerika, sekaligus ulang tahun istri saya tanggal 4 Juli. Gitu guys. Jadi non-farm payroll-nya dimajukan ya, dimajukan hari Kamis ya. Bukan hari Jumat tapi hari Kamis. Oke. Jadi gitu guys, untuk news satu minggu ke depan itu bakal sibuk sekali ya, mulai hari Senin sampai hari Kamis ya. Jumatnya itu untuk US dollar itu bakal ada bank holiday. Kalau lagi bank holiday biasanya saya nggak trading guys untuk USD ya, untuk pair-pair yang ada USD-nya. Karena bank holiday biasanya volatilitasnya sangat-sangat rendah. Oke, langsung aja kita sudah bahas Forex Factory-nya. Akan ada news apa saja untuk hari Senin tanggal 30 Juni sampai tanggal 4 Juli hari Jumat. Berikutnya kita langsung ke chart di market yang pertama, yaitu market Nasdaq. Let's check it out. Oke guys, ini di market yang pertama ya. Kita di market Nasdaq ya, Nas 100 atau US 100 cash. Pokoknya yang US 100, Nas 100 itu ya Nasdaq guys ya. Seperti biasa kita lihatnya dari weekly ya, karena kita ngomongin dari mingguan ya. Bisa dilihat guys, kita kemarin waktu live trading kita cuan ya di Nasdaq. Congratulations, total kalau dihitung secara pips kita cuan 330 pips. Dan kita dapat all time high juga ya. Guys, congratulations, itu saya entry-nya langsung ketika live trading ya. Kita dapat 330 pips, bisa dicek ya di live trading saya. Ya, jangan lupa live trading saya setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 2 siang dan jam 7 malam. Kalau mau ikut monggo silahkan, gratis. Itu saya entry-nya ya udah, saya entry-nya di situ. Teman-teman juga yang tergabung di dalam private group Telegram saya juga merasakan cuan juga di Nasdaq. Kalau mau join di private group Telegram saya langsung klik link yang ada di kolom deskripsi ya guys ya. Oke ya. Seperti yang saya bicarakan kemarin ya, itu Nasdaq itu all time high guys, ternyata ya, hebat sekali kita dapat cuan di sana. Dan proyeksinya untuk satu minggu ke depan seperti apa Mas Dani? Untuk satu minggu ke depan saya masih mencari posisi buy di Nasdaq ya. Jelas ini itu Nasdaq sedang super bullish guys, very bullish
Here. Kira-kira sampai mana, Mas? Bisa naik sampai mana untuk Nasdaq? Kalau kita lihat secara pakai time frame di H4-nya ya, H4 sorry di weekly-nya. Itu paling tidak itu ke area sini dulu, guys. Ini. Minimal itu ke area naik di 23.770 lah ya. Dan maksimal di area 25.891, 25.800 lah paling tidak itu harus situ maksimalnya. Tapi paling enggak ada potensi untuk satu minggu ke depan itu dia ke area 23.700. Oke. Jadi seperti ini, guys. Nah, seperti itu, guys. Oke. Kenapa nggak ngesel, Mas? Ya karena ini lagi bullish, super bullish, all time high. Nasdaq itu kalau sudah all time high, dia itu biasanya larinya cepat banget. Makanya untuk satu minggu ke depan ya, potensinya itu buy, kalian cari posisi aja Nasdaq itu buy. Oke, areanya di mana? Targetnya di 23.700 itu sekitar berapa pips ya? Ada 1.200 pips. Wow. That's huge. A lot, guys. Gitu. Ini kalau kita lihat secara weekly. Daily-nya gimana? Sama daily-nya. Daily-nya masih bullish, guys. Ya. Bisa jadi Senin itu mungkin dia bakal koreksi sebentar baru dia naik. Bisa jadi. Tapi tetap ya, kita carinya tetapnya di buy. H4-nya juga sama. Bahkan dia sudah ada pin bar lagi nih. Ada pin bar lagi, kemungkinan dia pasti akan naik. Seperti itu, guys, ya. Oke. Itu untuk Nasdaq, guys. Simpel aja, karena Nasdaq memang lagi super bullish. Jadi tidak ada penjelasan lagi selain udah lu carinya buy saja di Nasdaq. Oke, gitu. Areanya di mana? Area targetnya paling nggak ke 23.700 dulu aja. Itu 1.200 pips, guys. That's huge. Oke. Itu untuk Nasdaq. Next, kita langsung ke Bitcoin. Let's check it out. Oke, guys, ini adalah Bitcoin ya, guys ya. Bitcoin ini menarik, guys ya. Lihat ya. Bitcoin ini tetap masih dalam kondisi bullish. Oke, bullish. Ya. Akan tetapi ya, kalau kita lihat secara weekly, dia masih tertahan di area resistennya. Tapi ingat, guys ya, area resisten ini sudah pernah di break sekali. Dan ada potensi dia itu meretest ya. Tuh. Dia meretest dan secara time frame candle weekly sendiri dia naik, guys. Naik membentuk inside bar. Terlihat ya, guys. Inside bar. This one, inside bar. Wait. Ini mother candle. Ini. Anaknya yang hijau ini. Oke, inside bar. Kalau saya ada inside bar tepat di area resisten yang udah di break sedikit ini, biasanya ya, kalau saya, ini bisa jadi potensi dia itu meretest area resisten ini. Jadi seperti ini, guys. Nih, lanjut naik ke atas. Saya pribadi, untuk satu minggu ke depan, saya akan mencari buy di Bitcoin. Oke. Karena apa? Yang pertama, ketika dia ada rejection di area resistennya, dia itu tidak langsung turun seperti yang lain. Seperti yang lain itu seperti apa? Seperti ini. Rejection langsung turun. Itu tidak. Dia itu tertahan terus. Ibaratnya itu sudah jebolnya itu udah kalau orang mukul tuh udah ngejab terus di area resisten. Tahu ya jab ya? Jab, oke? Bahkan ini ada inside bar di sini. Nah, itu ada potensi untuk kedepannya bisa jadi Bitcoin akan lanjut naik. Itu. Kalau kita lihat dari daily-nya, seperti apa daily-nya? Daily-nya juga sama. Bahkan, lihat. Nih. Nih. Ini membentuk flag. Oke. Ini membentuk bullish flag. Paham ya? Set, set, set. Itu yang saya harapkan. Oke. Jadi potensinya gimana untuk minggu depan? Kalau saya pribadi, saya tetap akan cari posisi buy di Bitcoin. Oke, baik di spot market maupun di futures market, saya tetap akan
Karena ini ada peluang untuk dia naik. Coba lihat ini. Ketika dia mereject area resisten dan membentuk pin bar, next candle-nya itu tidak langsung dia jatuh gitu. Tidak langsung jatuh seperti ini. Tapi dia tertahan. Nih. Nah, bisa jadi kayak gini. Nah, itu. Jadi, dia masih ada potensi untuk naik. Nah, kalau naik sampai berapa Mas Dani? Kita ukur pakai Fibonacci seperti biasa. Paling tidak, dia Bitcoin ini bisa ada potensi untuk membentuk all time high di area di harga 115.000, maksimal di area 119.000. 115.300 maksimal di 119.900. Itu areanya kalau untuk Bitcoin. Oke, gitu untuk Bitcoin. Di H4-nya juga semakin kelihatan. Ini malah ngebentuk flag lagi nih sekarang ini. Ini hari Sabtu ya. Ini juga bentuk flag juga nih. Sebentar lagi flagnya juga bakal di break sama dia. Makanya saya pribadi, saya akan cari buy di Bitcoin. Kalau kita bedah lagi lebih dalam di A4, ini dia sudah break area resisten sebelumnya dan ada retest. Look, this is what I mean. Break, resisten, retest. Itu guys. Jadi itu untuk Bitcoin. Saya tetap akan mencari buy di Bitcoin dengan alasan seperti itu reasonnya. Oke. Dia sudah bermain-main di area resistennya, di weekly-nya, tapi tidak kunjung untuk dia turun, tapi malah membentuk inside bar tepat di area resistennya. Itu dia. Oke, gitu. Itu untuk Bitcoin guys. Next ke market sejuta umat, yaitu market gold. Oke, let's check it out. Oke guys, ini adalah market gold ya. Gold ini tricky, sangat-sangat tricky, dan saya akan mulainya di weekly ya. Lihat, kalau di weekly ya, kita setuju dia sedang bullish, naik nih. Akan tetapi di area ini dia sedang mengalami konsolidasi atau membentuk base area. Oke, base, konsolidasi, sideways, whatever itu sama aja. Oke, tapi ingat yang ada di dalam otak kita, apa yang kita lihat, trade what you see ya guys ya, trade what you see. Apa yang kita lihat, gold ini sedang bullish. Meskipun dia sekarang sedang ngebase atau sideways atau konsolidasi, tapi secara keseluruhan dia ini masih bullish. Oke. Jadi di dalam otak kita, oke, ini gold masih bullish tapi sekarang sedang konsolidasi saja. Kita perkecil di daily. Oke. Semakin kelihatan ini adalah area konsolidasinya. Oke. Nih area konsolidasinya. Untuk minggu depan gimana Mas Dani? Masih ada kemungkinan gold ini akan turun sampai ke area supportnya di sini. Ini area berapa ini supportnya? Kalau kita cari dengan ini terlalu besar ya anunya. Oke. Di area 3100 ya. 3150 lah. 3150. Here 3150. Ini area supportnya. Dan area resistennya di area 3460. Itu. Jadi dia tetap akan bermain-main di area ini aja. Dia konsolidasi di sini saja. Dia akan menjadi bearish. Bearishnya hanya bearish di daily ya, maksud saya. Bearish di daily atau di H4-nya. Di H4-nya semakin besar nih ya. Kita ngomong di daily-nya aja. Dia kemungkinan kalau akan bearish, dia itu harus menjebol area 3150. Di break, retest. Nah ini. Kalau terjadi seperti ini, fix dia bearish. Bearishnya kalau kita lihat time frame daily ya. Tapi kalau kita lihat di time frame weekly, ketika dia turun menembus area 3150, itu dia sebenarnya hanya koreksi. Tapi kalau kita perkecil lagi time frame-nya di daily, ya jadinya kayak bearish, kayak gitu ya. Jadi untuk minggu depan seperti apa Mas Dani? Kalau saya pribadi, saya mungkin akan tetap scalping ya. Kalau saya bakal scalping di gold, tapi saya nyarinya scalpingnya lebih ke sell dulu sampai dia ke area 3150.
Setelah nanti gold berada di area 3.150 ya, saya lihat dulu reaksinya seperti apa. Kalau ternyata area 3.150 ini di reject ya, membentuk pin bar, mungkin pin bar, bullish pin bar seperti ini, maybe. Nih, di area ini, saya akan nge-buy, cari buy. Tapi ini kan lagi berada di perjalanan nih. Dan kelihatan banget ini adalah momentum candle, bearish momentum candle ya. Dia membentuk bearish momentum candle seperti ini ya. Engulfing ya, seperti engulfing. Ya, ini engulfing memang. Ya, kemungkinan dia bakal lanjut turun lagi ke area 3.150. Kalau sudah sampai di area 3.150, stop dulu, jangan entry dulu. Lihat reaksi marketnya seperti apa ya. Kalau kalian entry di area ini tanpa tahu reaksi harganya seperti apa akan terjadi rejeksi atau ada break atau false break, saya jamin kebanyakan nanti dari kalian bakal kena margin call di sini. Karena kalian kebingungan nih ketika sudah sampai di area 3.150. Tapi ini dia sekarang berada di area 3.270. Saya sarankan mungkin besok Senin cari dulu sell. Scalpingan dulu, tapi scalpingannya sell. Di time frame berapa kalau scalpingan di M15 atau di M5? Begitu. Oke. Ini kelihatan nih kalau di M15 ini kelihatan dia masih nih ya. Nih. Ini area resisten. Cari aja sell besok. Ini kalau kita sell di sini, area di sini dapat 180 pips. Good. Nah, gitu guys, analisa untuk 1 minggu ke depan. Jadi untuk Bitcoin sendiri, saya akan mencari buy di Bitcoin. Nasdaq saya juga akan mencari buy di Nasdaq. Dan untuk gold, mungkin hari Senin Selasa saya mencoba scalpingan, tapi lebih ke sell. Kalau sudah sampai di area 3.150, saya akan menunggu dulu reaksinya seperti apa. Kalau ada rejection, false break, saya mungkin akan cari buy. Tapi kalau ternyata 3.000 area support 3.150-nya di break and retest, mungkin saya akan lanjut mencari sell. Posisi sell gitu guys, oke? Jadi gitu aja teman-teman. Jadi bagi teman-teman jangan lupa ya, saya setiap hari Senin sampai Jumat kalau kalian ingin entry bareng-bareng saya, trading bareng-bareng saya, trabar bareng-bareng saya, kalian bisa ikut live trading saya setiap hari Senin sampai Jumat di jam 2 siang dan jam 7 malam di YouTube saya. Makanya jangan lupa subscribe dan jangan lupa like dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Kalau kalian ingin lebih intens lagi ngobrol dengan saya, ingin curhat sama saya selain di live trading, kalian bisa masuk kok di private group Telegram saya ya. Langsung klik link yang ada di kolom deskripsi untuk join di private group Telegram saya. Atau kalian ingin hanya sekedar ingin melihat analisa harian saya, kalian juga bisa join di Telegram untuk umum saya, itu langsung klik link yang ada di kolom deskripsi. Oke guys, gitu aja guys. Thank you so much for watching ya. Semoga kalian minggu depan dapat cuan. Dan minggu ini semoga kalian bisa menikmati cuan kalian yang kemarin kita di Nasdaq. Oke, happy cuan, happy weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.